Jadi di pembelajaran bab ini kita akan belajar usaha dan energi. Nah, hampir sama kata-kata yang sering kita dengar, usaha dan energi. Jadi usaha itu bisa kita lakukan ketika ada sebuah energi. Nah, kalau di fisika, usaha itu adalah gaya yang menyebabkan sebuah benda berpindah. Jadi kenapa ketika kita mempunyai sebuah keinginan atau sebuah impian, maka Allah memerintahkan kepada kita untuk berusaha dan bekerja keras untuk mencapai sebuah impian, gitu ya. Kayak di surah Ar-Ra'd itu kan kita diminta untuk berusaha dalam setiap hal, gitu ya. Dan di fisika usaha itu juga hampir sama, gitu ya. Jadi gaya yang menyebabkan sesuatu berpindah itu namanya usaha. Jadi kalau misalnya benda itu bedanya, gitu ya, bedanya di fisika itu ketika benda itu didorong sekuat tenaga, kemudian benda itu tetap diam aja, maka di dalam fisika benda itu dinamakan dia tidak memiliki usaha karena usahanya nol. Makanya di fisika usaha itu secara matematis dituliskan W sama dengan F kali delta X. Nah, karena W itu F kali delta X, W itu apa? W itu adalah simbol dari usaha. Di fisika itu W itu usaha, F itu apa? Gayanya. Satuannya apa? Newton. Kemudian delta X itu adalah perpindahannya. Jadi ada benda dari posisi awal berpindah ke posisi akhir. Nah, delta X ini adalah perpindahannya, perubahan posisinya. Nah, perubahan posisi yang disebabkan oleh gaya ini dikatakan bahwa benda ini sedang berusaha. Besarnya berapa? F kali delta X. F satuannya Newton, perpindahannya satuannya apa? Perpindahan meter, ya. Makanya satuan dari usaha itu adalah Newton kali meter. Atau Newton meter itu bisa kita namakan joule. Jadi satuan usaha itu bisa Newton meter atau nama lainnya adalah joule. Yang selanjutnya kalau tadi di sini, ya, tadi kan kita sudah belajar bahwa usaha itu F kali delta X. Kalau F-nya itu lurus, gitu ya. Lurus maksudnya gimana, Us? Jadi misalnya kalau ini kan miring, ya. Misal F, saya gambarinnya, kalau F-nya lurus kayak gini, maka tarikan atau dorongan gitu, ya. Karena ini searah X, maka F-nya F, gitu ya, Fx. Nah, kalau misalnya F-nya ini tadi F kali X, gitu ya, F kali delta X. Kalau misalnya kasusnya dia kayak gini, F-nya dia miring, maka seperti yang biasa kita lakukan bahwa kita akan menguraikan vektor F ini ke sumbu sesuai dengan geraknya. Karena geraknya kiri kanan, maka Fx, kita uraikan Fx. Kenapa enggak Fy? Fy kan geraknya ke X, makanya Fy enggak dipakai. Maka yang dipakai W sama dengan Fx kali delta X. Kita ingat Fx-nya apa? Kemarin, ya, di Newton F cos theta. Jadi W itu sama dengan F cos theta, tadi Fx tadi, kali delta X. Bisa kita namakan juga F kali delta X kali cos theta. Maka rumusnya ini. Intinya usaha itu adalah gaya kali perpindahan. Nah, nanti gayanya itu apa aja tergantung dari gambarnya. Kalau misalnya ini gimana, Us? Ada kayak gini, ada miring gitu, Us. Gini, misal ini licin, Us.
Habis itu ada nggak ada yang narik gitu ya. Kita ingat bahwa kalau benda miring itu ada gaya apa? W sin theta gitu ya. Jadi kita ingat kalau tetanya ini berarti ke bawah kan dipengaruhi oleh W sin theta. Makanya rumus usahanya kalau di bidang miring nanti juga bisa W sama dengan, karena F delta X, F-nya itu hanya W sin theta kali perpindahan. Nah, kalau nanti ada F yang lain, ya udah nanti gunakan hukum Newton. Itu nanti soalnya lebih kompleks gitu ya. Nah, yang penting yang pertama kali silahkan dipahami usaha itu adalah F kali delta X. Usaha adalah gaya dikali perpindahan. Jika ada perpindahan, maka dia disebut berusaha. Nah, yang selanjutnya, ternyata usaha itu bisa kita hitung juga dengan grafik. Jadi, misalnya ada grafik Fx gitu ya. Jadi grafik sumbu Y-nya itu gaya, sumbu X-nya itu adalah perubahan atau perpindahan, maka misalnya ini ada grafik kayak gini, dari X1 ke X2 gitu ya, kemudian sebesar F, maka usahanya berapa? Kita ingat tadi ya, sebenarnya dari usaha itu adalah F kali delta X. F-nya ini F kali delta X. Ini ya. Ini F kali delta X ya. Nah, F-nya itu apa? F-nya itu kalau ini ternyata grafik dari perpindahan 1 ke perpindahan 2 ini kan ini kayak bentuk segi persegi panjang gitu ya. Nah, ternyata F-nya ini kayak panjang. Ya kan? Kayak panjang. Kemudian delta X-nya kayak lebar. Sehingga bisa kita katakan untuk mencari usaha itu adalah luas di bawah grafiknya. Makanya ketika nanti grafiknya trapesium atau yang lainnya, kita bisa mengatakan bahwa usaha itu bisa kita cari dari luasan di bawah grafik F kali X. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Ustaz. Bisa, oke. Makasih. Nah, contohnya kayak gini. Misal disuruh menghitung usahanya. Misal usaha di ini dari perpindahan 0 ke 4. Ini kayak luas trapesium. Berarti nanti itu sama dengan luas trapesium. Terus usaha dari perpindahan 4 ke 6. Ternyata dia luasannya nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada gayanya, makanya 0. Kemudian grafiknya ke bawah, berarti sama, karena ini bentuknya segitiga, maka nanti luasannya juga sama, luas segitiga EFG. Nah, itu salah satu contoh menghitung usaha dari luas grafik. Nanti bayangannya seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi disuruh mencari usaha totalnya dari semua ini ya, semua
semua gaya, misal dari A sampai F, maka tinggal menjumlahkan. Kalau grafik kayak gini, tinggal W1 tambah W2. Tadi kan W1 luasan apa? W1 luasan trapesium ditambah 0, ditambah luas segitiga. Nanti kita akan memperoleh total usaha ya sesuai grafik yang digambarkan tadi. Nah, itu kemudian kita kenal lagi bentuk dan sumber energi. Jadi ya di bab fisika ini nanti yang akan kita pelajari ada energi mekanik, energi kalor, energi. Jadi kita kenal energi kimia, energi elektromagnetik. Nah, nanti di kelas 12 akan kita bahas apa itu elektromagnetik dan energi nuklir di kelas 12 juga ada. Nah, energi kalor nanti QMC delta T itu ataupun nanti di termodinamika akan kita kenal kalor. Nah, yang mungkin di kelas 10 ini akan kita kenalkan adalah energi mekanik. Mekanik itu disebabkan karena gerak gitu ya nanti. Nah, energi yang disebabkan oleh gerak itu ada nanti beberapa energi yang akan kita bahas setelah ini. Nah, sumber energi, kalau tadi kan bentuk energi itu ada beberapa gitu ya. Nah, sekarang sumber energi itu kalau yang mungkin bisa kita tahu ya, maksud dari SMP sudah kita kenal bahwa sumber energi ada matahari, fosil, angin, kemudian energi gelombang, ada energi panas, bumi, ataupun energi nuklir. Nah, nanti bisa dibaca di Google ataupun di materi-materi kelas 10 tentang aplikasi dari beberapa dari sumber energi itu apa aja bisa dibaca gitu ya. Nah, kembali ke sini. Nah, di sini nanti kita akan membahas energi mekanik gitu ya. Nah, energi mekanik itu yang akan kita kenal yang pertama ada yang namanya energi kinetik. Nah, apa itu energi kinetik? Energi kinetik itu terjadi ketika karena ada perpindahan posisi. Jadi ketika ada sebuah benda bekerja, dia bergerak, maka dia akan mempunyai yang namanya energi kinetik. Contohnya ini ya, benda kemudian bergerak dia punya kecepatan dari kecepatan awalnya 0, kemudian dia punya kecepatan gitu ya. Nah, ada perubahan kecepatan ini, maka akan muncul yang namanya energi kinetik. Rumusnya setengah mv kuadrat. Dari mana setengah mv kuadrat ini? Kita tahu bahwa energi kinetik, energi nanti akan digunakan untuk melakukan usaha gitu ya, usaha itu F kali delta X, F-nya itu adalah M kali A, kemudian perubahannya itu delta X kan karena ini dari grafik ya, jadi setengah kali V kali T. Nah, nanti kita akan menghasilkan setengah MV kuadrat. Nah, Ustazah tidak memperpanjang ini ya, asalnya dari mana, nanti bisa bertanya kalau mau mengorat-orat sendiri, tapi Ustazah menitikkan pada apa itu energi kinetik dan bagaimana mencari besarnya energi kinetik. Jadi energi kinetik itu dia berasal dari sebuah benda yang bergerak dan bergerak punya kecepatan, maka dia akan punya energi kinetik. Yang besarnya ketika kita cari ada setengah mv kuadrat. M itu adalah massa dalam, kalau SI-nya nanti kilogram, V-nya adalah kecepatan karena ini berasal dari kecepatan energinya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah hubungan dari usaha dan energi. Salah satunya dengan energi kinetik gitu ya. Mungkin ini nggak usah jabarin aja ya, atau perlu dijabarin sebenarnya, atau langsung aja ke rumusnya. Langsung rumus aja Ustazah.
Oke, langsung saja ya, daripada nanti tambah bingung. Tadi yang pertama kita kenal usaha F kali delta X, kemudian ada energi kinetik. Jadi energi mekanik salah satunya itu adalah energi kinetik setengah mv kuadrat. Kemudian hubungan usaha dan energi kinetik itu adalah W sama dengan delta EK. Jadi usaha itu digunakan untuk merubah posisi benda dari awal sampai akhir. Karena setiap benda yang berubah posisi dia akan punya energi kinetik. Nah, ketika berpindah itu dia berusaha. Makanya W itu adalah delta EK. Delta EK berarti EK awal min EK akhir. Kemudian yang selanjutnya adalah rumus daya gitu ya. Daya nanti kalau ini jarang dipakai walaupun jarang dipakai ya. Tapi nanti pas listrik akan berguna gitu ya. Salah satu rumus yang populer dari SMP kita tahu bahwa daya itu merupakan laju usaha persatuan waktu. Jadi ilustrasi usaha apa ya? Usaha persatuan waktu itu adalah daya. Kita bisa mengatakan dayanya berapa, itu berarti mengatakan bahwa usaha yang dilakukan per menit atau per sekonnya itu berapa. Nah, makanya daya itu adalah W per T. W-nya tadi joule, kemudian T-nya adalah sekon atau menit. Kalau SI berarti sekon ya, joule ya. Nah, makanya satuan daya itu adalah joule per sekon atau watt. Joule per sekon atau watt. Kemudian kita lanjutkan. Banyak gitu ya beberapa konsep daya keseharian. Mungkin dari kita bisa tahu bola lampu dayanya berapa, ini berapa. Nah, itu dari konsep daya ini. Dan kembali ke usaha gitu ya. Tadi kita sudah mengenal teori energi, salah satunya dari energi kinetik. Nah, sekarang kita akan mengenal yang namanya W dari gaya berat. Jadi kalau gaya berat, kita ingat bahwa gaya berat itu adalah gaya yang terjadi pada benda akibat gaya gravitasi. Maka ketika sebuah benda itu bergerak gitu ya di dalam bumi, misal ada bumi gitu ya, dia berpindah, sebenarnya gaya beratnya ini dia kan mg. Nah, ketika kita jabarkan di usaha F kali delta X, dan ketika ini misalnya dipindahnya di ketinggian gitu ya, misal memindahkan benda di ketinggian, maka rumus usaha itu adalah mg kali perubahan jarak perpindahannya. Nah, karena perpindahannya ini ketinggian, maka mg kali delta H. Dan kalau di gambar ini perpindahannya adalah kita pindah ketinggian itu melawan gravitasi, makanya min mg kali delta H. Nah, usaha oleh gaya berat pada benda ini sama dengan mg delta H. Ini apa tahu cons ini konservatif. Nanti kita bahas setelah ini ya. Nah, lanjut. Ini tadi usaha oleh gaya berat. Jadi yang kita bahas itu salah satunya adalah ada dua gitu ya, energi yang nanti usaha yang disebabkan dari gaya konservatif dan yang enggak konservatif. Konservatif itu dia itu dipengaruhi oleh posisi. Nah, kalau gaya berat jelas ya,
posisi setiap benda di permukaan bumi, entah di ketinggian tertentu, entah di buminya sendiri, itu kan beda-beda. Makanya itu disebut gaya konservatif, ketika posisinya beda-beda. Nah, ini juga sama, usaha oleh gaya pegas. Kalau gaya pegas itu kita tahu, mungkin nanti akan diperdalam lagi bahwa ketika ada sebuah pegas atau per gitu ya, atau karet lah, kemudian kita kasih gaya itu kita kasih beban F. Nah, ketika kita kasih beban itu sama dengan juga sudah memberikan gaya gitu ya. Jadi F ini sama dengan K kali X. K itu adalah konstanta pegasnya ini, nanti sudah tertentu. X-nya itu adalah perubahannya. Jadi ketika ada massa kayak gini, otomatis pair-nya kan akan bergerak, akan semakin longgar, akan tertarik kan. Nah, tertarik kan nanti akan ada perubahan panjang. Ini boleh nanti delta X juga boleh. Nah, makanya gaya pegas itu adalah K kali X atau K kali delta X. Yang penting kalian pahami bahwa X di sini adalah perubahan atau perpindahan. Nah, kemudian usaha oleh gaya pegas, rumusnya adalah setengah K delta X kuadrat. Dengan X itu adalah posisi awal, posisi X1-nya posisi awal, posisi X2 adalah posisi akhir. Jadi awalnya ini enggak dikasih apa-apa gitu ya, pair digantungin aja, atau mungkin ini karena pair digituin aja gitu ya, ada massa. Kemudian setelah itu ditarik di posisi 1, kemudian ditarik lagi, terus dilepasin gitu ya. Nah, ternyata ada posisi 1 dan posisi 2. Nah, energinya itu setengah K delta X kuadrat. Ini untuk gaya pegas. Kemudian yang selanjutnya kita mengenal ada gaya konservatif dan tak konservatif. Jadi kalau konservatif itu dia dipengaruhi oleh posisi. Jadi ada, kalau misalnya tadi gaya ini ya, yang pegas itu berarti konservatif. Kenapa? Karena dia berbicara ada X-nya, ada posisinya. Kemudian gaya berat, dia juga bicara dengan posisi. Konservatif, ada perubahan ketinggiannya, itu termasuk gaya konservatif. Nah, yang tak konservatif yang kayak apa? Misal gitu ya, gaya gesek. Nah, gaya gesek ini adalah gaya tak konservatif. Bisa dibedain ya, gaya konservatif dan tak konservatif. Kita tadi sudah mengenal ada gaya pegas, kemudian gaya berat. Kalau gaya berat sudah pernah dengar gitu ya. Nah, ini tambah-nambah gaya pegas. Nah, kemudian hubungan gaya konservatif dan energi potensial, karena konservatif itu berkaitan dengan posisi, dan energi potensial itu adalah energi yang disebabkan oleh posisi benda. Jadi energi potensial itu rumusnya adalah M kali G kali H. M itu massa, G itu gravitasi, H itu posisi benda di ketinggian tertentu mungkin. Nah, misal kayak air terjun gitu ya. Air terjun itu kenapa dia bisa membangkitkan PLTA? Salah satunya karena dia mempunyai energi potensial. Jadi energi potensial dari ketinggian air terjun itu yang nanti akan menjadi usaha yang menggerakkan turbin. Nah, di sini kembali lagi bahwa gaya konservatif tadi karena posisi gitu ya, ketika ada posisi otomatis juga akan berkaitan dengan energi potensial. Nah, hubungan usaha dan energinya adalah W sama dengan delta EP. Di yang pertama tadi kita sudah mengenal adalah W sama dengan delta EK.
yang ini W juga sama dengan delta EP. Atau nanti di kasus-kasus kalau di usaha konservatif, karena ini berkaitan dengan posisif, nanti usaha itu sama dengan min delta EP. Sama aja, ini hanya menunjukkan arahnya aja gitu ya. Jadi ada W sama dengan min delta EP, ada W sama dengan delta EK. Terus yang selanjutnya, ini ada tadi ya, energi potensial gravitasi berbagai. Kemudian ada energi potensialnya Newton. Nanti kita ini belum sampai ini ya. Kita cukup mengenal MGH ini. Nanti di kelas 11 ini cukup mengenal dulu, di kelas 10 nanti di kelas 11 akan kenal yang namanya energi potensial gravitasi Newton. Ini juga berdasarkan posisi GMM/R. Ini biasanya buat satelit atau apa gitu ya. Yang ada dua massa. Kemudian energi potensial pegas yang tadi ya, kalau pegas bisa bayangin gitu ya, ada ketika kita narik pegas itu terjadi energi yang namanya energi potensial pegas. Nah, kemudian yang terakhir adalah hukum kekalahan energi mekanik. Kalau kemarin kita mengenal hukum kekalahan energi, hukum kekalahan di momentum gitu ya, hukum kekalahan momentum. Sekarang ada yang namanya hukum kekalahan energi mekanik, yaitu adalah energi mekanik akhir sama dengan energi mekanik awal. Energi mekanik itu apa? Energi mekanik itu adalah EP ditambah EK. Contohnya kayak apa? Misal ada kasus menjatuhkan benda gitu ya, atau mungkin ada roller coaster. Biasanya kan ada soal roller coaster gitu. Nah, muter-muter itu kan kalau misalnya pakai GLB atau GMP itu bisa, tapi kan muter-muter gitu ya. Maksudnya rumusnya akan banyak banget. Nah, cukup dengan energi mekanik, yaitu energi mekanik di semua titik itu sama, atau misal pas menjatuhkan benda ini ya, energi mekanik di titik ketinggian ini dan ketinggian A, ketinggian sama dengan ketinggian B itu sama, nanti kita akan bisa mengetahui kecepatan ataupun ketinggian dari benda itu tanpa harus menghitung dari GLB ataupun GMB ataupun yang lainnya. Nah, makanya di sini kita kenalkan konsep di mekanika termasuk usaha energi, Newton, GLB, GMB sebenarnya saling berkaitan. Ketika kita mengerjakan satu soal, bisa jadi bisa dicari dengan GLB dengan jadi Newton campur GLB, atau mungkin nanti bisa cukup dicari dengan energi usaha dan energi aja. Nah, sama hasilnya akan sama, tergantung nanti setiap orang punya logika berpikir masing-masing. Nah, yang penting kita memahami bahwa di energi itu tadi ya beberapa hal dan termasuk hukum kekekalan energi ini. Ini ya. Ini nanti sama ya, energi mekanik entah nanti mau di energi mekanik gaya berat ataupun di gaya pegas. Karena gaya pegas tadi kita ingat bahwa energi potensialnya rumusnya setengah K delta X kuadrat. Nah, yang jelas statement yang terakhir adalah energi mekanik adalah sama. Nanti bisa, nah kayak gini. Nah, ketika kita mau nyari kecepatan di titik ini misal ya, nah itu bisa dengan energi mekanik tadi. Itu mungkin nanti bisa sambil latihan. Dan yang pertama tadi kita sudah mengantongi usaha itu apa, energi itu apa. Jadi bisa membedakan usaha, energi, ataupun nanti bisa membaca apa itu kalor. Yang jelas kita usaha itu tak ada usaha tanpa sebuah energi gitu ya. Dan energi kita usaha kita tahu bahwa usaha itu dia harus ada perpindahan F kali delta X,
Yang kedua ada bentuk ada energi kinetik, kemudian potensial. Nah, energi kinetik itu setengah mv kuadrat, energi potensial itu m kali g kali h. Jadi satuannya apa Satuannya adalah joule semua ya, kita bahasnya. Nah, kemudian kalau kita sudah mengenal tadi, kita kenal bahwa ada gaya konservatif dan tidak konservatif. Kalau gaya konservatif itu yang dia ada posisinya, kayak gaya berat, kemudian gaya tadi ya gaya pegas. Nah, itu kan dia ada. Nah, kalau yang tak konservatif kayak gaya gesek, karena dia tidak dalam bahasa mudahnya, dia tidak ada rumus posisinya ya, karena gaya gesek kan mu kali k gitu ya, nggak ada mu kali n, nggak ada kayak energi potensial ataupun nggak kayak gaya apa tadi ini yang di screen ada ini, gaya yang F sama dengan K kali delta X. Nah, itu tadi kita sudah mengantongi F K kali delta X setengah mv kuadrat mgh, kemudian gaya konservatif dan tidak konservatif. Kemudian hubungan dari usaha dan energi ada W sama dengan delta EK dan W sama dengan min delta EP. Terus apalagi satu lagi hukum kekekalan energi mekanik. Nah, beberapa hal yang harus kita pahami di bab ini, yaitu beberapa hal tadi. Nanti mungkin ada feedback dulu sebelum kita latihan. Ada feedback dulu, Mbak? Ada feedback? Ada nggak? 10 MIPA 4? Ustazah. Ya. Mau tanya Ustazah, tadi yang rumus gaya pegas itu kan K dikali X. K-nya itu apa Ustazah? K itu konstanta pegas. Jadi setiap pegas nanti akan diketahui konstantanya berapa. Kalau pegasnya sama, nilai K-nya akan sama. Kayak bahannya pegasnya itu. Oke, ada yang lain? Dina, Aisyah, Salma, Zahra, Arsya, Mila, Safira, boleh loh. Nggak ada? Atau kita coba ya. Ada yang bantuin Ustazah mungkin? Sebuah benda masanya 4 kg. Jadi, ini apa? Massa ya, massa. Mula-mula diam, berarti V-nya berapa? V awalnya berapa berarti? 0. 0. Oke, kemudian bergerak lurus. Percepatannya 3. Percepatannya 3. Usaha yang diubah menjadi energi kinetis setelah 2 sekon adalah, yang ditanyain adalah W-nya.